Inilah 4 tanda mimpi yang tidak boleh kalian abaikan. Yang pertama, mimpi terbang. Ini tandanya kalian siap untuk membuat keputusan besar dalam hidup dan mengubah sepenuhnya. Alam bawah sadar kalian memberi sinyal bahwa sesuatu harus diubah jika kalian ingin merasa lebih bahagia dalam kenyataan. Yang kedua, mimpi terjatuh atau tenggelam. Ini berarti alam bawah sadar memberitahu kalian bahwa banyak sesuatu yang tidak terkontrol dalam hidup kalian. Jadi kalian harus meningkatkan kepercayaan diri dan lebih tegas. Yang ketiga, mimpi tersesat atau terperangkap. Ini berarti kalian sedang tersesat dalam kehidupan tapi kalian tetap lanjut. Alam bawah sadar berusaha memperingatkan bahwa kalian sedang menuju ke arah yang salah dalam kehidupan. Yang keempat, mimpi sedang dikejar. Ini berarti secara psikologis kalian sedang mencoba untuk menghindari sesuatu dalam kehidupan nyata. Menurut Sigmund Freud, ketika alam sadar kita tertidur, alam bawah sadar kita akan terbangun dan memberikan kita sedikit gambaran untuk kita melihat ke diri kita yang paling dalam. Inilah mengapa jangan pernah kalian membawa buaya ke dalam pesawat. Pada tahun 2010, seorang pria menyelundupkan binatang peliharaannya ke dalam kabin pesawat di tas olahraganya, yang ternyata adalah seekor buaya. Pria ini tidak menyangka bahwa si buayanya ini bisa kabur dari tasnya. Nah, kemudian buaya ini mulai berjalan ke arah penumpang. Semuanya panik ketakutan sehingga mereka semua berlari ke arah depan pesawat untuk melindungi diri dari buaya. Sang pilot yang berada di depan merasa bahwa pesawatnya menjadi tidak seimbang dan malahan dia mengira bahwa dia sedang diserang oleh penumpang. Sehingga pilot ini kehilangan kendali dan akhirnya pesawat ini menabrak sebuah rumah. Kejadian ini menewaskan total 20 orang penumpang kecuali 2 yang selamat, yaitu 1 orang yang akhirnya menceritakan kejadian ini dan 1 lagi buaya yang membuat onar selamat dan melarikan diri. Wah, gila. Inilah 4 tanda mimpi yang tidak boleh kalian abaikan, part 2. Yang pertama, mimpi bertemu artis. Itu menandakan bahwa kalian ingin merasa dicintai dan mendapatkan perhatian lebih. Dan juga keinginan kalian untuk mendapatkan pengakuan yang tidak pernah kalian dapatkan. Yang kedua, mimpi kehilangan gigi. Psikolog yakin bahwa mimpi ini berkaitan erat dengan rasa takut kehilangan daya tarik dan menjadi tua. Jadi kalian insecure karena orang lain akan menolak kalian jika kalian menjadi tidak menarik. Yang ketiga, mimpi gagal ujian. Ini berarti kalian sedang diuji di kehidupan nyata, kalian belum siap dengan itu, dan kalian cemas dengan masa depan kalian. Yang keempat, mimpi meninggal. Ini berarti kalian berharap untuk mengakhiri sesuatu, bisa karena pekerjaan, pertemanan, atau hubungan asmara. Kalian siap mengakhirinya dan memulai hal baru dalam kehidupan. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan diri dari serangan buaya. Buaya membunuh 1000 manusia per tahun, lebih bahaya daripada seekor hiu, dan rahangnya adalah yang terkuat di bumi. Jika kalian tergigit, jangan kalian berusaha untuk membuka mulutnya, karena tidak ada yang bisa melepasnya kecuali kalian mencolok bagian terlemahnya, yaitu matanya. Belajar dari pengalaman Stephen Morin yang berhasil selamat setelah dirinya ditarik ke sungai lalu digigit tangannya oleh seekor buaya. Dia langsung menusuk sekuat tenaga mata si buaya ini sehingga buaya ini melepaskannya dan dia punya waktu untuk menyelamatkan diri. Jika kalian berada di air dan melihat buaya, jangan panik, berenang perlahan dan jangan sampai menimbulkan suara atau percikan air karena itu dapat menarik perhatian buaya. Nah, jika kalian udah di darat tapi buayanya masih mengejar, berteriaklah dan lari lurus kencang-kencangnya karena buaya hanya bisa lari 17 km per jam dan bisa juga dengan lari zigzag karena ini bisa memusingkan buaya. Stay safe ya guys. Inilah mengapa jangan pernah kalian membuang kulit jeruk sembarangan. Pada tahun 1900, banyak para pencari sensasi nekat melompat dari air terjun terbesar di dunia, yaitu Niagara Falls, di dalam sebuah tong demi untuk menjadi terkenal. Tapi tidak ada yang berhasil selamat. Sekitar 5.000 orang meninggal akibat percobaan ini. Bobby Leach, seorang pemain sirkus, menjadi orang pertama yang berhasil selamat dari percobaan ini. Tapi dia harus rela kedua lutut dan juga rahangnya patah. Setelah 6 bulan berada di rumah sakit, dia menjadi viral karena aksi ekstrimnya tersebut dan melakukan tur wawancara ke Kanada, Amerika Serikat, dan Inggris. Tapi mengejutkannya, pada tahun 1926 saat Bobby tur ke Selandia Baru, dia menjadi viral lagi karena terpleset kulit jeruk di dekat penginapannya. Kakinya pun patah dan mengalami infeksi sehingga harus dilakukan amputasi. Kesehatannya pun menjadi menurun dan pada akhirnya membuat dia meninggal dunia karena terpleset kulit jeruk. Inilah yang dapat terjadi jika semua laki-laki meninggal dan hanya ada perempuan di dunia ini. Yang pertama, setengah populasi lenyap dan 70% pemimpin dunia akan hilang sehingga wanita akan mengambil alih semua pemerintahan di dunia. Maka tidak akan ada lagi perang karena wanita cenderung untuk memilih hal buruk lain ketimbang harus membunuh.
Yang kedua, wanita akan sadar bahwa tanpa laki-laki mereka hidup dalam kegelapan. Itu dikarenakan 91% insinyur listrik dan mesin adalah seorang laki-laki. Wanita pun juga harus kehabisan air untuk mandi, cuci, dan membuang air besar. Mereka pun juga akan kesulitan untuk bepergian jauh karena lebih dari 90% pilot, insinyur penerbangan, dan masinis adalah seorang laki-laki. Dan ini akan semakin buruk karena ketidakmungkinan melahirkan, dan bank sperma pun lama-kelamaan akan habis. Sehingga menyebabkan krisis global dan punahnya umat manusia. Inilah mengapa kalian harus selalu bersyukur atas pemberian Tuhan. Wanita ini bernama Emmeline Gwyn. Setelah SMA, dia menjadi tidak percaya diri dan ingin mengubah bentuk tubuhnya dengan memperbesar payudaranya. Pada Agustus 2019, dia pergi ke klinik bedah plastik. Dan saat di klinik, dia diberi anestesi, tapi gilanya dokternya meninggalkan dia tanpa pengawasan selama 15 menit. Ketika dokternya kembali, dia menemukan bahwa wajah dan bibir wanita ini membiru dan dia juga mengalami henti jantung. Lalu mereka membangunkannya dengan CPR, tapi parahnya, klinik ini tidak menghubungi rumah sakit selama 6 jam karena yakin gadis ini akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak, dia mengalami koma dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dia menderita cedera otak parah sehingga dia tidak dapat berbicara, makan, atau bahkan bergerak. Dia harus menghabiskan waktu 14 bulan di rumah sakit hingga pada akhirnya Oktober kemarin dia meninggal. Ingat ya guys, semuanya itu cantik dan indah apa adanya. Inilah bagaimana vending machine atau mesin penjual otomatis mendeteksi koin palsu. Yang pertama, saat koin masuk, sensor cahaya akan mengukur ukurannya dan elektromagnet akan mendeteksi jenis logamnya. Lalu dalam hitungan detik, koin akan disortir ke kolom yang sesuai dengan harganya dan uang palsu akan dikembalikan melalui saluran penolakan. Nah, kalian pernah gak makanan atau minuman yang kalian pilih gak keluar atau macet? Tersembunyi di balik kuncinya, terdapat komputer yang memerintah satu dari 32 motor untuk memutar kumparan spiral yang menyapit makanan yang kalian pilih. Nih, lihat. Saat snack kalian terdorong dan terjatuh, terdapat 10 sinar inframerah yang dapat mendeteksi makanan dan minuman yang terjatuh. Jika nggak ada yang lewatin sinarnya, maka komputer akan memutar lagi kumparannya sampai ada yang lewatin sinar tersebut. Dengan teknologi pintar ini, maka kalian akan selalu mendapatkan snack yang kalian inginkan. Bener gak guys? Inilah mengapa jangan pernah kalian meletakkan handphone di sebelah kalian saat tidur. Pada tahun 2019, gadis berusia 14 tahun sedang mendengarkan musik dari handphonenya yang dia letakkan di sebelah bantalnya. Setelah itu, dia pun tertidur dengan keadaan musik masih menyala dan handphone yang di-charge ke stop kontak yang ada di sebelah tempat tidurnya. Besok paginya, saat orang tuanya membuka kamarnya, mereka sangat terkejut dan tidak menyangka dengan apa yang terjadi pada anaknya ini. Sebelum kalian melihat apa yang terjadi, aku mau ngasih tahu kalau bahaya tidur di dekat ponsel itu pernah menjadi trending di aplikasi Hello sampai ada 5,5 juta orang yang melihatnya. Bahkan dikonfirmasi oleh Kominfo bahwa tidur dekat ponsel bisa menyebabkan tumor dan kanker. Cek berita lengkapnya di aplikasi Hello ya, pakai hashtag ini. Jadi orang tuanya menemukan bahwa ada baterai handphone yang meledak tepat di sebelah kepala gadis tersebut. Kepalanya cedera parah, tim medis pun tidak dapat menyelamatkannya. Pakar forensik mengatakan HP-nya overheat dan meledak tengah malam yang langsung menewaskan gadis tersebut. Inilah yang dapat terjadi jika tiba-tiba semua wanita meninggal dan hanya ada pria di dunia ini. Yang pertama, dunia akan menjadi lebih sunyi. Karena menurut penelitian, wanita berbicara 20.000 kata per hari, sedangkan pria hanya 7.000 kata per hari. Dan laki-laki pun akan sadar bahwa tanpa perempuan, mereka akan sekarat tak berdaya dalam penyakit. Itu dikarenakan hampir 90% perawat medis adalah seorang wanita. Dan juga seluruh sistem pendidikan pasti akan terjadi masalah besar. Karena lebih dari 78,5% guru SD sampai SMA adalah perempuan. Dan ini menjadi lebih sulit lagi bagi masalah bisnis dan pajak. Karena 85% akuntan dan auditor adalah wanita. Dan hal ini dapat menimbulkan masalah ekonomi di setiap negara. Dan selanjutnya, dunia akan menjadi semakin kacau. Kemudian, laki-laki akan ditinggalkan sendiri tanpa keturunan hingga akhirnya terjadilah kepunahan umat manusia. Inilah mengapa jangan pernah kalian masuk ke dalam goa ini. Pria ini bernama John, seorang mahasiswa kedokteran yang berpengalaman untuk menjelajahi goa. Dan dia telah memiliki istri dan 2 orang anak yang dimana 1 orang anaknya masih di dalam kandungan istrinya. Pada tahun 2009, dia memutuskan untuk menjelajahi goa bernama Nati Pati Cave yang merupakan goa masa kecilnya.
Hingga saat dia tiba di bagian tersempitnya, yaitu bernama saluran melahirkan, tanpa pikir panjang, dia langsung masuk dengan posisi badan terbalik, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia sangat memaksakan tubuhnya untuk masuk, sampai tubuhnya benar-benar terjepit dan tidak bisa bergerak. Hingga datanglah ratusan regu penyelamat yang mencoba menariknya dengan sistem katrol, tapi tidak berhasil. Setelah 27 jam terbalik, darah dan cairan akan berkumpul di otak, menyebabkan John mengalami gagal jantung. Dan akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak akan bertemu dengan istri dan anak-anaknya lagi. Tubuhnya pun sampai sekarang masih ada di dalam goa ini, terperangkap selamanya. Inilah restoran makanan cepat saji terbesar di dunia sampai tahun 2020. Cek ya apakah ada favorit kalian. Check it out. Yang ketujuh, Domino's Pizza dengan 18.900 cabang di seluruh dunia. Yang keenam, Pizza Hut dengan total 19.500 cabang. Di posisi kelima, Burger King dengan total 19.800 cabang. Keempat, KFC dengan total 29.000 cabang. Di posisi tiga besar, Starbucks dengan total 33.000 cabang. Yang kedua, McDonald's dengan total 43.000 cabang. Dan di posisi pertama, Subway dengan total 47.000 cabang di seluruh dunia.